Selamat malam, Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV, dalam program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal Indonesia kembali diramaikan dengan sejumlah peristiwa hangat yang mencerminkan dinamika kuat di berbagai sektor. Dari sektor komoditas, lonjakan harga emas global membuka peluang bagi emiten emas lokal untuk menembus indeks ETF internasional, menyusul kesuksesan BRMS masuk ke GDX. Di sisi lain, saham Inet berhasil rebound berkat optimisme pasar terhadap rencana right issue jumbo senilai 3,2 triliun rupiah yang ditopang komitmen pemegang saham utama. Sementara itu, Modern International atau MDRN mengambil langkah strategis dengan menggandeng Genentech asal China untuk ekspansi ke sektor industri berteknologi tinggi, mencakup mesin CNC, alat kesehatan, dan energi. Tidak kalah menarik, saham Dewa mencatat rally spektakuler hingga tembus level tertinggi dalam lebih dari 1 dekade, ditopang transformasi bisnis dan proyeksi kinerja yang sangat solid. Di tengah geliat pasar tersebut, kabar mengejutkan datang dari sektor semen. Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB, Ainul Yakin, mengundurkan diri hanya sebulan setelah menjabat. Rentetan perkembangan ini memperlihatkan pasar modal nasional yang semakin atraktif dengan kombinasi peluang pertumbuhan, ekspansi strategis, dan dinamika korporasi yang kian intens menjelang akhir 2025. Kami sudah merangkum 5 berita terpopuler tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Peluang emiten emas tembus ETF global, siapa menyusul BRMS? Rally harga emas dunia memicu perhatian terhadap emiten tambang emas lokal yang berpotensi menyusul jejak BRMS masuk ke ETF global, Fennec Gold Miners atau GDX. Analis menilai perubahan indeks acuan GDX membuat seleksi semakin ketat dengan syarat besar sama dengan 5% pendapatan dari emas. Kandidat potensial seperti ARCI dan emas dinilai paling memenuhi kriteria fundamental meski tantangan likuiditas dan kapitalisasi pasar masih belum dipenuhi. Indo Primer Sekuritas menilai emas dan ARCI berada di jalur yang tepat untuk masuk GDXG pada tahun 2026. Seiring peningkatan volume perdagangan dan kapitalisasi yang mendekati ambang batas 400 juta US dollar. Pengalaman BRMS yang melonjak 16% setelah masuk indeks GDX menunjukkan besarnya dampak arus dari dana pasif global. Sebagai informasi, GDX berfokus pada tambang emas besar dunia, sementara GDXG pada skala menengah dan kecil. Peralihan GDX ke indeks MVGDXTR menandai seleksi yang lebih ketat dan transparan. BRMS menjadi contoh sukses pertama dari Indonesia yang mendapat exposure global signifikan berkat masuknya ke ETF tersebut. Berita kedua, saham Inet rebound, inti proyeksi analis terbaru. Saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau Inet naik 3,62% ke angka Rp286 pada Kamis 2 Oktober 2025. Hal ini menandai rebound setelah koreksi yang beruntun. Rencana right issue senilai Rp3,2 triliun dinilai analis berpotensi terserap penuh berkat dukungan kuat dari pemegang saham utama PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara yang siap menjadi standby buyer. Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis manajemen untuk memperbesar skala bisnis sejalan dengan kebutuhan digitalisasi nasional. Secara teknikal, Inet disebut sedang berada di gelombang ketiga dengan target resistance di harga 340 dan potensi rally ke Rp400 jika momentum terjaga. Dana hasil right issue akan digunakan untuk ekspansi jaringan internet FTTH berbasis teknologi Wi-Fi 7, pembayaran IRU fiber optik, serta modal kerja berbagai proyek anak usaha. Selain itu, penerbitan waran seri 2 menjadi insentif tambahan bagi investor, memperkuat prospek jangka menengah Inet. Berita ketiga, Modern International atau MDRN memperluas ekspansi bisnis ke sektor industri berteknologi. PT Modern International Tbk atau MDRN menggandeng Genentech BUMN raksasa Cina untuk memperluas bisnis ke 3 pilar strategis, yaitu mesin CNC, peralatan kesehatan, dan energi berkelanjutan. Kolaborasi ini membawa teknologi produksi dan riset Genentech ke Indonesia, mendukung peningkatan kapasitas industri dalam negeri dan daya saing global.
Kerjasama ini tidak hanya mencakup transfer teknologi, tapi juga pembangunan fasilitas produksi, riset dan pengembangan, serta distribusi produk di Indonesia. Fokus pengembangan peralatan kesehatan juga sejalan dengan kebutuhan penguatan industri alat kesehatan nasional. Di sektor energi, kolaborasi ini membuka akses terhadap teknologi yang lain yang lebih efisien dan ramah lingkungan, mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Modern Internasional melihat langkah ini sebagai tonggak baru untuk menjadi pemain aktif dalam industri teknologi strategis. Berita keempat, saham Dewa terbang, harga tembus Rp300. Saham PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa melonjak sebesar 10,88% ke angka Rp326 pada Kamis 2 Oktober 2025. Level ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2008 lalu. Dan sepanjang tahun berjalan, saham ini sudah naik 195,5%, ditopang ekspansi armada XCMG, eksplorasi GMR, serta penguatan neraca keuangan. Analis UOB, Kaihian, dan HP Sekuritas sama-sama merekomendasikan beli dengan target harga masing-masing Rp372 dan Rp350. Transformasi bisnis Dewa berjalan agresif melalui peningkatan efisiensi operasional dan elektrifikasi armada. Perusahaan juga memperkuat struktur modal lewat pinjaman sindikasi BCA sebesar Rp350 miliar dengan tambahan fasilitas dari bank lain yang dalam proses. Prospek jangka panjang turut ditopang diversifikasi ke bisnis tembaga melalui GMR. Analis menilai valuasi Dewa masih atraktif dengan proyeksi pertumbuhan EBITDA rata-rata 42,1% per tahun hingga 2028. Dan EV EBITDA 2029 di level 6,19x, jauh di bawah rata-rata industri. Namun risiko operasional, regulasi, dan harga komoditas tetap perlu dicermati. Berita 5, baru sebulan lebih menjabat, Dirut Solusi Bangun atau SMCB mengundurkan diri. Ainul Yakin mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau SMCB per 30 September 2025. Atau hanya sebulan lebih setelah menjabat. Permohonan ini akan diputuskan dalam RUPS mendatang. Ainul sebelumnya berkarir di Unilever dan Gojek dengan pengalaman luas di pemasaran dan transformasi strategis. Kinerja keuangan SMCB pada September pertama 2025 cukup positif. Laba bersih naik sebesar 62,99% menjadi Rp266,53 miliar, meski pendapatan turun sebesar 8,25% year on year ke Rp4,97 triliun. Laba per saham juga meningkat dari Rp18 menjadi Rp30. SMCB masih mengandalkan penjualan semen, beton siap pakai, dan jasa konstruksi sebagai sumber utama pendapatan. Meski terjadi penguatan laba kotor, pengunduran diri Ainul menjadi sorotan pasar, mengingat strateginya dinilai penting untuk transformasi perusahaan. Demikian Top 5 Adek Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Patut ingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda. Sobat investor, pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Adek Channel TV, adekchannel.com, dan media sosial Adek Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.